Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan pembelajaran dengan Bapak, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Maya Melia Hadir. Lala Helwa Hadir. Okta Meliana Hadir. Bisa Dalmahdia Hadir. Fahria Hadir. Khairul Fahmi Hadir. Mukhrizal Hadir. M. Agus Ramadhani Hadir. Apriyansa. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita lanjut, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Kayak gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat ya. Masih dalam kegiatan belajar, masih fit pokoknya ya. Di sini ada yang sakit tidak? Ya. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan materi, yaitu tentang Quran Surah Al-Hujurat. Sekarang Bapak silakan dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Di bab pertama, yaitu mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13. Perlu kita garis bawahi, yaitu tentang mengaji. Mengaji itu berarti kita membaca dan mengkaji. Apa itu mengkaji? Memahami. Berarti tujuan pembelajaran untuk kali ini kita yaitu mengaji Quran Surah Al-Hujurat dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat. Jadi kita harus mengaji Quran Surah Al-Hujurat dan mengkaji. Ya, mengkaji atau terkandung dalam Quran Surah Al-Hujurat itu isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat, isi maknanya, tujuannya dalam Quran Surah Al-Hujurat tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah pembahasan kita dalam pertemuan ini. Ya, mari mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama kita membaca. Yang kedua kita menulis. Yang ketiga kita menghafal. Yang keempat kita isi pesan pokoknya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama tadi kita membaca. Mari kita dengarkan dan simak bersama membaca Quran Surah Al-Hujurat. Jadi kayak gimana sih Pak cara membaca yang bagus? Kayak gimana sih Pak membaca supaya yang benar? Maka kita simak bareng-bareng. Mari kita simak bareng-bareng, dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
akan menerangkan arti dari Quran surah Al-Hujurat. Ya, jadi di sini diterangkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arufun. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Semua Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Lampung, ada suku Ogan dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Masih kita sebagai orang Islam, sebagai manusia, kita satu sama yang lainnya saling membutuhkan. Makanya kita harus saling namanya tolong menolong, harus saling bantu membantu. Oke, dari penjelasan makna Quran surah Al-Hujurat tadi, siapa yang kurang paham boleh bertanya. Silakan. Apa yang disebut takwa? Siapa yang bisa jawab? Saya. Takwa adalah menjauhi larangannya dan mematuhi aturannya. Menjauhi larangannya dan mematuhi aturannya. Betul apa salah? Bapak simpulkan ya dari jawaban tadi. Menjauhi larangannya seperti mabuk-mabukan, main judi, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menjalankan perintahnya, contoh kecil saja kita sekarang ini sedang apa? Mencari ilmu atau tolabul ilmi atau mencari ilmu. Nah itu. Oke, dari pertanyaan si bisa tadi yang luar biasa. Masih ada yang bertanya? Saya. Oke, silakan. Pak, tujuan dari maksud surah Al-Hujurat ayat 13 untuk apa? Tujuan dan maksud Quran surah Al-Hujurat yang pertama pentingnya persaudaraan dan saling mengenal antara manusia. Oke, sudah paham semua? Kalau sudah paham, Bapak mau bentuk kelompok, kita ada soal, ya, suruh dikerjakan. Oke? Sekarang bentuk kelompok. Oke, perbaris saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Bapak balikan soalnya untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2, Bapak. Kelompok 2. Kelompok 3. Dikerjakan di buku 1 lembar. Sudah semua? Kalau sudah semua, Bapak minta presentasikan ke depan. Siapa yang bisa? Ayo presentasi per kelompok. Oke, kelompok kedua. Ya, Bapak silakan. Kelompok kedua untuk maju buat presentasi. Kelompok kedua ini presentasikan, yang lainnya dengarkan ya.
akan membacakan dan mengartikan surat Al-Hujurat. Yang pertama ini kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui. Sekian presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu, ayo coba kelompok satu. Presentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Soal yang pertama, apa manfaat belajar Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban yang pertama, pentingnya persaudaraan dan saling mengenal antar manusia. Soal yang kedua, jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam bagian ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jawab, manusia diciptakan dengan tujuan saling mengenal satu sama yang lain. Sekian dari kelompok A, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yaitu dalam pesan Quran surah Al-Hujurat dapat simpulkan yang pertama yaitu pentingnya persaudaraan dan saling mengenal antara manusia. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam, baik dari segi jenis, kelamin, bangsa maupun suku, dan tujuan agar kita dapat saling mengenal dan memahami satu sama yang lainnya. Kesimpulan yang ketiga, ayat ini juga menegaskan bahwa keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh faktor latar belakang sosial atau keturunan, melainkan oleh tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Nah, jadi pembelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau tanya sama kalian. Apakah kalian senang dengan belajar Quran surah Al-Hujurat? Senang. Apakah kalian sudah bisa memahami apa pengertian dari Quran surah Al-Hujurat? Sudah sangat jelas? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Jangan patah semangat.
Terima kasih Bapak ucapkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Assalamualaikum.